Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Roita Pasembara, dan juga kawan saya, Siti Nurhanan, akan menjelaskan perencanaan karir sumber daya manusia. Baik, di sini akan langsung dijelaskan oleh kawan saya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir sumber daya manusia. Perencanaan karir sumber daya manusia merupakan proses penting dalam manajemen organisasi modern. Melalui perencanaan karir, perusahaan dapat membantu karyawan memahami arah pengembangan diri dan peluang yang tersedia. Selain itu, perencanaan karir juga membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Pengertian perencanaan karir yaitu proses di mana seseorang atau organisasi menetapkan tujuan karir dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam konteks individu, perencanaan karir membantu seseorang mengenali potensi, minat, serta langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sedangkan bagi organisasi, ini membantu menciptakan sistem yang memastikan karyawan berkembang sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam setiap organisasi karena mereka adalah penggerak utama seluruh kegiatan. Tanpa SDM yang berkualitas, sumber daya lain seperti modal dan teknologi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, pengembangan dan perencanaan karir SDM menjadi hal penting agar potensi individu dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan organisasi. Berikutnya, tujuan perencanaan karir SDM. Tujuan utama perencanaan karir SDM adalah membantu karyawan memiliki arah dan visi dalam karirnya. Dengan adanya rencana karir yang jelas, karyawan akan lebih termotivasi untuk pengembangan diri. Selain itu, organisasi juga mendapatkan manfaat berupa peningkatan produktivitas, loyalitas, serta kemampuan menyiapkan kader pemimpin di masa depan. Selanjutnya, manfaat perencanaan karir. Perencanaan karir memberikan banyak manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, perencanaan karir membantu mereka memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta memilih jalur pengembangan yang sesuai. Bagi organisasi, manfaatnya meliputi peningkatan efektivitas kerja, penurunan tingkat turnover, dan peningkatan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan. Baik, saya lanjutkan. Langkah-langkah perencanaan karir. Langkah-langkah pertama adalah dalam perencanaan karir adalah mengenali potensi dan minat diri. Setelah itu, individu perlu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Langkah berikutnya adalah mencari informasi tentang peluang karir yang relevan, menyusun strategi mengembangkan diri, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian karir yang telah diraih. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Perencanaan karir dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal mencangkup minat, nilai pribadi, bakat, dan motivasi seseorang. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi pasar kerja, peluang promosi di organisasi, dan kebijakan manajemen. Kombinasi kedua faktor ini menentukan bagaimana individu membentuk dan mengarahkan karirnya. Hambatan dalam perencanaan karir. Beberapa hambatan umum dalam perencanaan karir antara lain kurangnya pemahaman tentang diri sendiri, minimnya informasi tentang peluang karir, serta kurangnya dukungan dari atasan dan atau organisasi. Hambatan ini dapat diatasi dengan melakukan bimbingan karir, pelatihan, serta evaluasi rutin terhadap rencana karir yang telah dibuat. Contoh kasus singkat. Misalnya, seseorang karyawan bernama Rina yang telah bekerja selama 5 tahun di perusahaan teknologi merasa karirnya tidak berkembang. Setelah mengikuti program perencanaan karir yang diselenggarakan oleh perusahaan, Rina berhasil menemukan potensi dalam bidang manajemen proyek. Dalam 2 tahun berikutnya, ia naik jabatan menjadi koordinator proyek karena rencana pengembangan karirnya akan
akan terarah. Nah, kesimpulan dan saran, perencanaan karir sumber daya manusia merupakan langkah strategis yang membantu individu dan organisasi tumbuh bersama. Dengan adanya rencana karir, setiap karyawan memiliki arah yang jelas dan dapat bekerja dengan motivasi tinggi. Disarankan agar setiap organisasi menyediakan fasilitas pendukung seperti konseling karir, pelatihan, dan kesempatan pengembangan agar karyawan dapat mencapai potensi dan maksimal mereka. Oke, baik. Eh, Sampai di sini saja penjelasan dari kami tentang perencanaan karir sumber daya manusia. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ketika kita Zoom bersama kawan-kawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah, Bang. Jadi nggak?